Ingin panen bawang putih yang besar-besar, sebesar kepalan tangan di tahun depan, dan tetangga Anda akan bertanya-tanya dengan iri, apa rahasia Anda? Kalau begitu, Anda sudah datang ke tempat yang tepat. Banyak orang mengira rahasia utamanya terletak pada cara penanaman yang tepat di musim gugur. Namun, itu baru separuh dari kebenarannya. Keajaiban sesungguhnya terjadi sekarang juga, di bulan Agustus ini. Hari ini, kita akan bersama-sama menyiapkan bedengan yang sempurna untuk bawang putih. Dan saya akan mengungkap satu bahan rahasia yang akan mengubah panen bawang putih Anda, yang biasa menjadi hasil yang benar-benar raksasa. Mungkin Anda berpikir, penanaman bawang putih musim dingin masih setidaknya 1,5 hingga 2 bulan lagi. Untuk apa repot-repot sekarang? Nah, disinilah letak trik pertama dari para pekebun berpengalaman. Tanah membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menjadi subur kembali. Jika Anda memberikan pupuk tepat sebelum penanaman, pupuk tersebut tidak akan sempat bekerja secara maksimal. Akar bawang putih muda akan masuk ke tanah yang mati dan belum dipersiapkan. Nah, kita justru akan menciptakan hotel bintang 5 yang sesungguhnya untuknya, lengkap dengan sistem all-inclusive, jauh-jauh hari sebelumnya. Baiklah, mari kita bahas dari awal. Dasar untuk panen bawang putih raksasa di masa depan diletakkan dengan memilih lokasi yang tepat. Ini bukan hal sepele yang bisa diabaikan, melainkan bisa dibilang 50% dari keseluruhan keberhasilan. Aturan pertama dan terpenting, bawang putih sangat menyukai sinar matahari. Ia membutuhkan cahaya matahari maksimal, dari fajar hingga senja. Jika Anda menanamnya di bawah bayangan pagar atau pohon, jangan berharap mendapatkan umbi yang besar. Di tempat teduh, bawang putih akan cenderung tumbuh tinggi, mengalihkan semua energinya ke daun atau batangnya. Padahal, yang kita inginkan adalah umbi yang besar dan padat, bukan? Oleh karena itu, periksa baik-baik lahan Anda dan alokasikan tempat yang paling cerah dan paling terbuka untuk bawang putih. Ini mutlak. Aturan kedua, yang tidak kalah penting. Bawang putih sangat takut kakinya basah. Genangan air bagi bawang putih adalah jalan pasti menuju pembusukan dan penyakit. Bedengan tidak boleh berada di daerah rendah tempat air tergenang saat musim hujan atau setelah hujan deras. Ingat-ingatlah di mana genangan air paling lama bertahan setelah hujan lebat. Tempat-tempat itu harus segera kita coret dari daftar. Jika seluruh lahan Anda cukup basah dan rendah, ada solusi sederhana, namun brilian. Buatlah bedengan tinggi untuk bawang putih. Cukup dengan meninggikannya 20-30 cm di atas permukaan tanah, dan panen Anda di masa depan akan terselamatkan dari genangan air. Dan aturan emas ketiga adalah rotasi tanaman, atau lebih mudahnya, tanaman apa yang tumbuh di bedengan ini sebelum bawang putih. Ini sangat penting karena tanaman yang berbeda memiliki dampak yang berbeda pula pada tanah. Tanaman pendahulu yang ideal untuk bawang putih adalah tanaman yang sebelumnya Anda berikan banyak bahan organik. Ini termasuk mentimun, labu siam, labu kuning, atau labu parang. Selain itu, kubis, kacang polong, kacang buncis, dan jenis kacang-kacangan lainnya juga sangat cocok. Tanaman-tanaman ini tidak akan mengambil nutrisi milik bawang putih dan tanaman kacang-kacangan. Selain itu, juga akan memperkaya tanah dengan nitrogen. Lalu, tanaman apa saja yang sama sekali tidak disukai bawang putih sebagai pendahulu? Yang pertama dan utama adalah kerabat terdekatnya, bawang merah, bawang bombay, dan tentu saja bawang putih itu sendiri. Menanam bawang putih setelah mereka berarti menumpuk penyakit dan hama yang sama di dalam tanah. Selain itu, kentang dan wortel juga merupakan pendahulu yang buruk. Mereka menarik banyak kalium dari tanah, padahal kalium sangat vital bagi bawang putih untuk membentuk umbi yang besar. Mudah diingat, tanaman labu-labuan, kubis-kubisan, dan kacang-kacangan adalah sahabat kita. Sedangkan tanaman bawang-bawangan dan umbi akar, bukan.
Dengan memilih lokasi yang tepat, dengan mempertimbangkan ketiga aturan ini, Anda sudah mengambil langkah besar menuju panen impian Anda. Baiklah, lokasi sudah kita tentukan. Sekarang tiba saatnya pada bagian yang mungkin paling memakan waktu, tapi juga yang terpenting, persiapan tanah itu sendiri. Di sini, saya ingin Anda memahami satu hal sederhana. Kita tidak sekadar menggali, kita sedang menciptakan rumah yang sempurna untuk bawang putih. Rumah yang lembut, nyaman, bernutrisi, dan aman. Mari kita mulai dengan kedalaman. Untuk membentuk umbi yang besar dan kuat, bawang putih membutuhkan tanah yang gembur. Akarnya menembus ke dalam hingga 20-30 cm, dan mereka perlu berkembang bebas, bukan berjuang menembus tanah yang keras dan padat. Oleh karena itu, bedengan harus digali dalam-dalam, minimal sedalam mata sekop penuh. Jangan malas. Ini akan terbayar berkali-kali lipat. Namun, sekadar membalik lapisan tanah belum cukup. Tugas kita adalah memecah semua gumpalan tanah. Tanah harus menjadi gembur, berongga, dan remah seperti kapas. Setelah penggalian, pastikan untuk meratakan bedengan dengan garu, atau, lebih baik lagi, garpu tanah. Pecahkan setiap gumpalan padat. Bayangkan Anda sedang menyiapkan bantal empuk untuk panen masa depan kita. Poin penting kedua pada tahap ini adalah perang melawan gulma. Dan perang ini harus kita menangkan sekarang juga, di bulan Agustus. Ini terutama berlaku untuk gulma abadi berakar kuat, seperti jenis rumput liar yang menjalar atau yang memiliki akar tunggang dalam. Jika akarnya dibiarkan di dalam tanah, di musim semi mereka akan tumbuh lebih dulu dari bawang putih dan mulai mengambil air, cahaya, serta nutrisi dari bawang putih. Saat menggali, Anda harus sangat teliti, benar-benar dengan tangan, untuk memilih dan membuang semua sisa akar. Ini memang pekerjaan yang membosankan, tapi akan menghemat banyak waktu dan tenaga Anda di tahun berikutnya. Lalu, bagaimana jika tanah di kebun Anda bukan tanah hitam yang gembur, melainkan tanah liat yang berat? Tanah seperti itu wajib diperbaiki. Tanah liat menahan air, sirkulasi udaranya buruk, dan saat mengering akan berubah menjadi sekeras batu. Untuk membuatnya lebih gembur, saat menggali, tambahkan pasir sungai berbutir kasar, gambut, atau kompos yang sudah matang sempurna. Sebaliknya, ada juga tanah yang terlalu ringan, yaitu tanah berpasir. Tanah ini tidak menahan kelembaban maupun nutrisi. Untuk memperbaiki strukturnya, masukkan lebih banyak bahan organik, kompos, humus, bahkan bisa ditambahkan sedikit tanah liat. Tujuan Anda adalah menciptakan tanah yang seimbang, berstruktur baik, yang sekaligus gembur dan mampu menahan air. Setelah Anda selesai menggali, menggemburkan, dan membersihkan bedengan dari gulma, biarkan bedengan beristirahat. Sekitar 1,5 hingga 2 bulan sebelum penanaman, tanah akan mengendap dan memadat hingga kondisi yang tepat. Nah, bedengan kita sudah digali, tanahnya sudah bernapas, dan gulma-gulma sudah berhasil ditaklukkan. Sekarang saatnya kita menyiapkan hidangan istimewa untuk calon bawang putih kita. Kita akan mengisi tanah dengan nutrisi yang akan memberinya makan sepanjang musim dingin dan semi yang panjang, membantu membentuk sistem akar yang kuat dan menjadi fondasi untuk umbi yang besar. Jadi, apa saja yang disukai bawang putih? Seperti seorang penikmat sejati, ia punya preferensi sendiri. Dasar utamanya tentu saja adalah bahan organik. Pilihan terbaik adalah kompos atau pupuk kandang yang sudah benar-benar matang terurai sempurna. Saya tekankan, harus yang sudah benar-benar matang. Pupuk kandang yang masih segar sama sekali tidak boleh digunakan untuk bawang putih. Ini bisa membakar akar-akar muda dan memicu penyakit jamur. Selain itu, pupuk kandang segar membuat bawang putih menjadi lembek dan tidak tahan lama saat disimpan. Kita tidak menginginkan hasil seperti itu. Taburkan sekitar 1 ember pupuk kandang berkualitas per 1 meter persegi bedengan dan sebarkan secara merata sebelum digali. Komponen wajib berikutnya dalam menu bawang putih adalah fosfor dan kalium.
Dua unsur inilah yang bertanggung jawab untuk pembentukan umbi yang besar, padat, dan daya simpan yang baik selama musim dingin. Fosfor membantu mengembangkan sistem akar yang kuat, sementara kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap embun beku dan penyakit. Dari mana mendapatkannya? Sumber yang paling mudah dan terjangkau adalah abu kayu. Abu kayu mengandung kalium dalam bentuk yang mudah diserap, juga fosfor, dan berbagai mikronutrien lainnya. Abu adalah harta karun alami yang sesungguhnya. Berikan sekitar 1 kaleng toples berukuran 1 liter abu per meter persegi. Bagi yang tidak keberatan menggunakan pupuk mineral, Anda bisa menambahkan superfosfat dan kalium sulfat. Superfosfat adalah sumber fosfor yang bekerja lambat. Butirannya larut perlahan di dalam tanah, menyediakan nutrisi untuk jangka waktu yang panjang. Kalium sulfat tentu saja akan menyediakan kalium bagi tanaman. Dosis penggunaan biasanya tertera pada kemasan, namun rata-rata adalah 1 sendok makan superfosfat dan 1 sendok makan kalium sulfat per meter persegi. Penting untuk diingat, semua pupuk ini, baik organik maupun mineral, kita berikan sekarang di bulan Agustus sebelum pengolahan tanah, bukan sesaat sebelum penanaman. Mengapa? Karena mereka butuh waktu untuk larut di tanah dan berubah menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman. Saat bawang putih ditanam di bulan Oktober, bedengan kita akan berubah menjadi substrat nutrisi yang seimbang sempurna. Kelihatannya sudah selesai. Kita sudah memberikan bahan organik, fosfor, dan kalium. Ini adalah skema yang baik, kokoh, dan klasik. Banyak orang melakukannya dan mendapatkan panen yang stabil, lumayan bagus. Tapi, kita kan ingin hasil yang luar biasa, bahkan raksasa, bukan? Dan tibalah kita pada puncaknya, pada rahasia yang membedakan bedengan bawang putih biasa dengan yang benar-benar sempurna. Anda sudah melakukan semuanya dengan benar, memilih lokasi yang cerah, menggemburkan tanah secara mendalam, dan memberikan pupuk organik, fosfor, serta kalium. Namun, untuk mendapatkan bukan sekadar panen, melainkan mahakarya bawang putih sejati, kita perlu menambahkan 1 komponen lagi. Dan komponen ini adalah ampas biji monster. Apa itu? Ampas biji monster adalah sisa dari biji monster setelah minyaknya diekstraksi. Pada dasarnya, ini adalah konsentrat manfaat alami yang sangat padat. Dan untuk bedengan bawang putih Anda, ampas ini berfungsi seperti tongkat ajaib, menjalankan 3 fungsi terpenting sekaligus. Fungsi pertama, nutrisi. Ampas monster adalah pupuk organik unggulan dengan efek jangka panjang. Ini tidak hanya mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, tetapi juga berbagai kompleks mikroelemen penting. Berbeda dengan pupuk kimia yang bekerja cepat, ampas ini terurai di tanah secara perlahan, melepaskan nutrisi secara bertahap. Ini berarti bawang putih Anda akan mendapatkan nutrisi tidak hanya di musim gugur, tetapi juga sepanjang musim dingin. Dan yang terpenting, di awal musim semi saat tanaman sangat membutuhkan dorongan awal yang baik untuk pertumbuhan. Fungsi kedua, kesehatan tanah. Disinilah letak keajaiban utamanya. Ampas biji monster mengandung minyak esensial yang memiliki sifat fitonsida yang sangat kuat. Sederhananya, ini berfungsi sebagai antiseptik alami bagi tanah. Ini menekan perkembangan jamur patogen di dalam tanah, seperti fusarium, phytophthora, dan berbagai jenis busuk yang seringkali menyerang bawang putih, terutama saat penyimpanan. Anda tidak hanya memberi nutrisi pada bawang putih, Anda menciptakan lingkungan yang sehat dan aman baginya. Dan akhirnya, fungsi ketiga, perlindungan dari hama. Banyak hama tanah sama sekali tidak tahan dengan bau minyak esensial monster. Terutama ini adalah ulat kawat, wireworm, yang suka sekali memakan bagian pangkal umbi bawang putih, dan nematoda, cacing mikroskopis yang mampu menghancurkan seluruh panen. Dengan menambahkan ampas biji monster ke bedengan, Anda menciptakan penghalang tak terlihat yang akan mengusir tamu-tamu tak diundang ini.
Bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah. Setelah Anda memberikan pupuk dasar, taburkan ampas biji monster secara merata di permukaan bedengan. Dosis yang disarankan adalah sekitar 100-200 gram atau setara dengan setengah hingga 1 gelas untuk setiap 1 meter persegi. Setelah itu, cukup ratakan ke dalam lapisan atas tanah dengan garu atau alat sejenis. Lalu siram bedengan dengan air yang cukup agar proses dekomposisi ampas monster dapat segera dimulai. Selesai, bedengan bintang 5 Anda untuk panen bawang putih raksasa sudah siap. Dan inilah bahan rahasia kita, bungkil mustard. Ya, benar sekali. Bungkil mustard biasa yang bisa Anda temukan dengan mudah di toko perlengkapan berkebun manapun. Tapi cara kerjanya di dalam tanah itu sungguh ajaib untuk bedengan bawang putih Anda. Apa sih kekuatan supernya? Pertama, ini adalah pupuk organik lepas lambat. Pupuk ini akan menutrisi bawang putih Anda sepanjang musim dingin dan musim semi, melepaskan nutrisi secara bertahap. Kedua, dan ini yang paling penting, bungkil mustard adalah antiseptik alami yang sangat ampuh. Bungkil ini efektif mengusir hama seperti cacing kawat, nematoda, serta menekan perkembangan penyakit jamur yang sering menyerang bawang putih. Dan inilah bagian menariknya. Anda tidak hanya memberi pupuk, tapi sekaligus mensterilkan tanah. Dengan satu tindakan sederhana, Anda menciptakan lingkungan yang ideal, sehat, dan bernutrisi bagi akar bawang putih. Anda tidak perlu lagi berjuang mengatasi masalah di kemudian hari. Anda mencegahnya bahkan sebelum penanaman. Inilah rahasia di balik bawang putih yang benar-benar besar, sehat, dan tahan lama saat disimpan. Jadi, mari kita rangkum. Pada bulan Agustus, pilihlah lokasi yang cerah, gemburkan bedengan secara dalam, berikan pupuk standar, dan yang paling penting, tambahkan bahan rahasia kita, bungkil mustard, dengan takaran sekitar 100 gram per meter persegi. Setelah itu, ratakan tanah dengan garu dan siramlah dengan air. Selesai, bedengan impian Anda siap. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Trik apa yang biasa Anda gunakan untuk mempersiapkan bedengan? Mungkin Anda punya bahan super rahasia sendiri. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu.